Pagi-pagi udah jadi kameramen aja nih untuk Wamilda. Ya udah nggak apa-apa karena di sini si anaknya mumpung lagi mau kita video-video ini ya kan. Jadi udah nggak apa-apa. Ini kita bersembunyi aja dulu ya di balik layar. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas pagi hari aku. Semoga kalian nggak bosen-bosen ya nonton videonya. Oh ya say, ini videonya aku tag di sekitaran jam 7 atau hampir setengah 8 ya. Kalau nggak salah sih di jam 7 pagi. Soalnya ini tuh video udah beberapa hari gitu loh. Dan seperti biasanya aja di sini tuh aktivitas Wamilda pagi-pagi ya emang harus banget nyapuin untuk dedaunan kering ini ya say, karena emang di depan rumah kita itu kan ada tanam pohon seri. Ini tuh kayak biar nggak panas gitu loh di warung kita, makanya kita tanam sekitaran 3 batang. Tapi kalau untuk sapu-sapu di bagian luar ini sebenarnya kita berdua itu tuh gantian ya say. Kalau aku lagi nggak terlalu sibuk-sibuk amat di dalam ya yang nyapu-nyapu di luar ini tuh aku. Dan karena pagi ini berhubung aku tuh mau masak, terus untuk Wamilda juga emang lagi nggak ada kerjaan kan, jadi ya udahlah kita bagi-bagi tugas aja. Sementara pekerjaan aku di dapur itu tuh bener-bener emang masih padat banget, belum nyuci piring, belum masak, belum nyuci baju. Makanya di sini untuk sementara Wamilda aku tuh suruh untuk jagain warung dulu ya. Kebetulan di sini tuh ada pembakul tempe juga. Di sini tuh ibu-ibunya udah ngasih kita tempe dan ini beli sekitar berapa ya? 15.000 atau 20.000 gitu. Dan di sini tuh karena posisinya kita emang udah langganan, jadi tanpa kita panggilin untuk si ibu penjualan tempe ini tuh pasti bakalan mampir dengan sendirinya. Nah, contohnya seperti hari ini. Jadi walaupun aku tuh nggak keluar di warung, entah aku lagi sibuk di dapur ya, untuk ibu-ibu penjual tempenya itu tuh emang udah ngerti say. Nah, untuk pembakul tempe ini tuh masuknya setiap hari ya, jadi setiap hari juga otomatis selalu mampir di rumah. Dan kalau misalkan kita beli ya syukur, nggak beli juga nggak masalah untuk ibunya. Yang penting pembakul tempe itu tuh selalu mampir di tempat para pelanggan-pelanggannya. Biasanya setiap hari aku tuh emang selalu jualan sayuran ya say. Jadi fungsinya kedua meja yang ada di depan warung ini tuh yang ada di teras ini tuh sebenarnya untuk aku naruh per sayur mayuran kayak gitu, seperti perbawangan, pertomatan, percabean dan sayur mayur lainnya. Tapi berhubung karena akhir-akhir ini tuh aku agak sedikit mageran, agak lumayan males-malesan kayak gitu. Jadi deh di sini tuh ya ada tomatnya beberapa biji lagi aku nggak beli, terus perbawangan habis aku nggak beli, cabai habis nggak beli, sayur-sayur masuk aku juga nggak ada beli. Makanya di sini tuh kosong semua di atas meja. Ya intinya bisa dibilang untuk sekarang aku tuh lagi mau libur dulu untuk jualan sayuran ya say. Soalnya di sini tuh selain capek, aku juga nggak kepegang say karena harus ngurus rumah, ngurus anak, belum lagi setiap hari suami itu tuh berangkat pagi, pulang sore, anak-anak itu tuh berangkat pagi, pulang zuhur, soalnya sekolah juga. Makanya di sini tuh setiap hari aku emang bener-bener pure cuma berdua aja sama Dede Zahra. Makanya kadang-kadang kalau aku agak sedikit keteteran ya udah aku kurangin satu demi satu tuh untuk aktivitas aku di warung supaya nggak terlalu padat. Soalnya di sini tuh beneran aku emang udah nggak bisa lagi loh yang namanya bobo siang. Pokoknya semenjak buka usaha warung kecil-kecilan kayak gini, aku tuh udah bener-bener lupa banget seperti apa sih bentuknya bobo cantik. Bobo cantik di siang hari itu aku udah bener-bener lupa banget kayak mana rasanya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, dinikmati dan disyukuri aja apapun itu pekerjaannya. Yang terpenting lagi di sini tuh harus diingat aku bukannya lagi ngeluh loh ya, melainkan aku tuh lagi berbagi sedikit cerita ke kalian, alias curhat gitu. Pokoknya kalau untuk sesama pedagang pasti tahu lah ya gimana rasanya, suka duka dan sukacitanya setiap hari itu tuh pasti tahu walaupun aku nggak bercerita ya kan. Mana nih suara para pedagang? Hayo cung komen di bawah ya. Dan ini untuk videonya kita skip aja. Kalau tadi pagi kita lagi di perwarungan, ini untuk videonya aku loncatin di sore hari ya say. Soalnya siangnya tadi tuh aku break dulu sebentar. Ya biasalah ya istirahat, duduk-duduk santai dulu, minum kopi. Tenang, Wamilda itu tuh walaupun aku tempatin di dalam warung, Wamilda itu tuh emang udah pinter ya say, udah tau lah harga-harga barang-barang yang ada di dalam warung itu ya, walaupun nggak semuanya ya kan. Pokoknya kalau yang udah tahu Wamilda itu tuh nggak bakalan nanya lagi, kecuali nih kalau misalkan ada barang yang orang lain mau beli itu tuh dia nggak tahu harga. Baru deh di situ tuh barangnya dibawa masuk ke dalam, nanya nih ke emaknya ini berapa harganya gitu loh. Jadi alhamdulillah insya Allah nggak bakalan terkecoh ya say. Dan oke di sini tuh alhamdulillah banget suami aku udah pulang kerja ya tadi, terus abis ini sekalian ke kebun tadi soalnya cari pakan untuk kambing, cari rumput. Heyalah mentang-mentang istrinya doyan banget sama daun singkong karet, malah hampiran setiap hari ya kalau suami itu tuh ke kebun cari rumput untuk kambing. Kalau misalkan ada nih tunasnya daun singkong karet pasti aja
tapi selalu dibawa pulang untuk oleh-oleh sama istrinya. Ya Allah, suamiku ada-ada aja. Gak gitu juga kali konsepnya. Kalau setiap hari mah ya istrimu juga pasti bakalan cepet bosen sayang. Di sini tuh kalian jangan gagal fokus sama outfit aku ya. Di sini tuh ceritanya aku pakai daster, tapi di bagian keteknya itu tuh bolong. Makanya untuk di bagian luarnya itu tuh aku dobelin lagi, tak pakai baju kemeja kayak gini ya. Berhubung juga untuk kemeja aku yang ini tuh udah nggak bisa lagi nih aku pakai. Kalau misalnya aku kancingin itu tuh udah nggak muat saya karena badan aku kan makin hari makin melar aja nih. Makanya untuk cara pakainya di sini juga agak lumayan ngawur ya say. Yang penting pakai baju aja gitu. Ya karena itu tadi udah nggak muat. Makanya kayak aku jadiin sweater gitu aja loh. Nah ini juga di bagian tangannya kayak lumayan balapan ya antara baju luar sama baju dalam. Nggak apa-apa lah, maklum aja ya. Namanya juga cuma ibu rumah tangga ya kan, yang jarang kemana-mana, jarang keluar rumah, apalagi masuk ke dalam mall. Jadi gampang. Di sini tuh nggak bakalan malu kok. Soalnya yang lihat juga dan yang tahu cuma aku dan kalian aja kan. Daun singkongnya tadi udah kelar aku masukin ke dalam ya. Nah ini untuk bagian handuk tadi tuh aku cuma jemur aja, nggak aku cuci. Terus di sini juga ada perintilan-perintilan masakan Dede Zara nih yang berantakan di mana-mana. Ini anaknya nggak tahu nih udah kemana. Tapi tadi udah kelar aku mandiin dulu sih sebelumnya. Mungkin lagi mainan depan rumah. Biasalah kan udah ada bapaknya ya, udah pulang kerja jadi alhamdulillah udah tenang di situ. Kalau enggak mungkin juga ya lagi ngabisin jajanan di warung. Biasalah ya, namanya juga bocil. Nah ini dia salah satu mainan Dede Zahra ya, mainan masak-masakannya yang aku pungutin dari lantai-lantai tadi. Di sini tuh ada kompor, ada panci. Ya ceritanya di sini tuh Dede Zahra tadi lagi masak-masak, tapi karena udah sore terus aku panggilin mandi, jadi ini untuk masak-masaknya ditinggalin. Ya ampun, jadi tiba-tiba keinget aja nih sama masa-masa kecil aku dulu. Beneran ini tuh asli bikin aku mellow banget. Soalnya dulu aku juga sering ya bikin masak-masakan kayak gini, tapi bedanya dulu aku nggak pakai alat-alat masakan kayak gini say, melainkan cuma pakai batoknya kelapa. Ya udahlah, nggak usah diterusin, nanti yang ada aku malah nangis lagi. Dan ini untuk video masak-masaknya, next bakalan kita lanjut di part 2 guys.